Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada hari ini, Selasa 1 Desember 2020, kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Eli Silvia, kemudian saya sendiri Indah Fajrianti Kulsum, ada Nurul Sri Wulan, Wanda Halimatus Syadiah, dan Wilarena Anggraena. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit terhadap siklus jasa personel, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya. Siklus personel dalam perusahaan manufaktur melibatkan berbagai macam fungsi. Nah, salah satunya itu fungsi personalia, yang kedua adalah fungsi keuangan, dan yang ketiga adalah fungsi akuntansi. Nah, fungsi personalia di sini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, terus penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, terus promosi dan penurunan pangkat, serta mutasi karyawan. Bisa juga seperti adanya penghentian karyawan dari kerjaannya, serta berbagai macam tunjangan demi kesejahteraan karyawannya. Itu adalah fungsi dari personalia. Kalau fungsi dari akuntansi, dia itu bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya kerja untuk kepentingan perhitungan kos produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Dan fungsi keuangan di sini bertanggung jawab atas dari pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan gaji dan upah demi kesejahteraan karyawannya tersebut. Siklus jasa personel ini melibatkan dua sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah sistem informasi akuntansi penggajian, yang kedua adalah sistem informasi akuntansi pengupahan. Oke, di dalam sistem informasi akuntansi penggajian ini terdapat 4 prosedur. Yang pertama adalah prosedur pencatatan waktu hadir. Nah, prosedur ini bertujuan seperti untuk menentukan atau mencatat waktu hadir karyawan. Nah, pencatatan waktu hadir ini diselenggarakan untuk menentukan berapa gaji yang akan didapat oleh karyawan tersebut. Misalnya, dari rutinitas karyawan, misalkan absensinya bagus, dia sering hadir, berarti dia akan mendapatkan gaji lebih besar. Apabila dia jarang masuk, dia dapat hadirnya berkurang atau sedikit di bawah minimum gitu, otomatis dia gajinya juga akan sedikit atau lebih sedikit dari biasanya. Jadi, prosedur pencatatan waktu hadir ini berpengaruh terhadap waktu hadir karyawan tersebut. Yang kedua itu prosedur pembuatan daftar gaji. Nah, prosedur ini membuat daftar gaji. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji ini adalah suatu surat keputusan seperti pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, mutasi, atau penghentian karyawan. Yang ketiga atau yang C adalah prosedur pembayaran gaji. Nah, di sini itu melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi akuntansi itu seperti membuat perintah pengeluaran kas guna untuk pembayaran gaji tersebut. Nah, terus fungsi keuangan nih kemudian menguangkan atau mencairkan cek tersebut dan dimasukkan ke dalam amplop untuk membayar gaji karyawan itu. Nah, pembayaran ini dilakukan oleh juru bayar atau bisa kita sebut dengan paymaster. Yang D atau yang keempat, prosedur yang keempat atau yang terakhir yaitu prosedur distribusi biaya gaji. Nah, biaya tenaga kerja ini didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Hal ini itu dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk tersebut.
Baik, yang selanjutnya yang kedua dapat 5 prosedur ya. Yang pertama yaitu sama halnya seperti dari prosedur yang penggajian, bahwa yang pertama adalah prosedur pencatatan waktu hadir. Nah, di sini itu bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Nah, hal ini tuh diselenggarakan untuk menentukan gaji atau upah karyawan tersebut. Gitu. Yang kedua adalah prosedur pencatat waktu kerja. Nah, dalam perusahaan manufaktur gitu ya, yang produksinya berdasarkan atas pesanan gitu. Pencatatan waktu kerja itu diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah, karena sudah menikmati jasa karyawan tersebut gitu. Sedangkan yang ketiga atau yang C adalah prosedur pembuatan daftar upah. Nah, prosedur pembuatan daftar ini itu berfungsi nanti pada daftar upah karena untuk membuat daftar upah karyawan ya gitu. Data yang dipakai juga tidak jauh beda dengan prosedur penggajian, bahwa penggunaan itu pembuatan yang daftar itu berdasarkan pada surat keputusan-keputusan seperti pengangkatan karyawan, terus daftar upah bulan sebelumnya, dan daftar hadir. Nah, sedangkan yang D atau yang keempat adalah prosedur pembayaran upah. Nah, prosedur pembayaran upah juga tidak jauh berbeda dengan prosedur pada penggajian gitu, bahwa melibatkan suatu fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Nah, fungsi akuntansi itu membuat membuat perintah pengeluaran kas gitu ya kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran upah tersebut gitu. Nah, fungsi keuangan kemudian nih menguangkan atau mencairkan suatu cek tersebut ke bank gitu, dan uangnya itu dimasukkan ke dalam amplop upah ya atau amplop gaji tersebut, dan dilakukan juga sama oleh juru bayar ya atau paymaster. Nah, yang kelima atau yang gitu adalah prosedur distribusi upah. Nah, sama halnya dengan penggajian juga, bahwa biaya tenaga kerja itu didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Hal ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya yaitu tentang fungsi yang terkait. Nah, jadi berbagai fungsi yang terkait dalam siklus jasa personel ini ada 7. Baik, yang pertama adalah fungsi penerimaan pegawai. Nah, jadi di dalam fungsi penerimaan pegawai ini bertanggung jawab atas penerimaan karyawan baru, penyeleksian karyawan, terus seperti memutuskan penempatan karyawan baru misalkan di Garut, Sumedang atau di Bandung gitu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah fungsi pencatat waktu. Nah, udah jelasin sebelumnya bahwa fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Dan yang ketiga adalah fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk menghitung penghasilan setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah tersebut. Dan yang keempat adalah fungsi pembuat bukti kas keluar. Nah, jadi di dalam fungsi ini bertanggung jawab seperti membuat perintah pengeluaran kas untuk pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Dan yang kelima yaitu fungsi pembayaran gaji dan upah. Nah, dalam fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek gitu guna pembayaran gaji dan upah, dan menggunakan cek tersebut atau menguangkan cek tersebut, mencairkannya ke bank. Dan yang keenam adalah fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu kos produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah fungsi akuntansi umum. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat gaji dan upah dan di jurnalnya ke dalam jurnal umum. Nah, baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu berkenaan dengan dokumen-dokumen apa saja yang berkaitan dengan siklus penggajian dan pengupahan. Nah, yang pertama yaitu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua ada kartu jam hadir, yang ketiga ada kartu jam kerja, dan yang keempat ada daftar gaji dan upah,
Yang kelima ada rekap daftar gaji dan upah. Yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah. Yang ketujuh ada amplop gaji dan upah. Dan yang terakhir ada dokumen bukti kas keluar. Ini catatan akuntansi yang digunakan dalam siklus jasa personel. Apa saja? Yang pertama yaitu jurnal umum, yang kedua yaitu kartu kos produk, yang ketiga yaitu buku pembantu biaya, dan yang terakhir yaitu kartu penghasilan karyawan. Kemudian ada beberapa aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam siklus jasa personel ini, antara lain yang pertama yaitu fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Dan yang kedua, ada beberapa otorisasi dari manajer yang berwenang. Otorisasi yang pertama yaitu setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. Nah, teman-teman, adapun otorisasi yang lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Nurul. Kepada Nurul, saya persilahkan. Selanjutnya yang kedua yaitu otorisasi dari manajer yang berwenang untuk setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus mempunyai surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan. B. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga yang harus didasarkan pada surat keputusan direksi untuk menjamin keandalan data gaji dan upah karyawan. C. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pihak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah yang telah diotorisasi oleh kepala fungsi personalia. Dan D. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu karena jam hadir merupakan salah satu dasar untuk penghasilan karyawan. Maka data waktu hadir karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. E. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. F. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh kepala fungsi personalia. Dan G. Bukti keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan, yaitu untuk mengawasi pemakaian jam kerja karyawan digunakan kartu jam kerja yang bernomor urut tercetak. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada pengecekan independen atas A. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. B. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan jam kerja. C. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. D. Pembuatan daftar gaji dan upah. Serta E. Pembayaran gaji dan upah. Yang kelima yaitu ada rekonsiliasi. A. Perubahan dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah karyawan. B. Perhitungan pajak penghasilan dengan kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya yang keenam, penggunaan kartu penghasilan karyawan sebagai tanda penerimaan gaji dan upah oleh karyawan. Dan yang terakhir yaitu penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel. Ke-1, utang gaji dan upah. Kedua, utang pajak penghasilan karyawan. Ketiga, utang dana pensiun. Keempat, utang bonus. Dan yang kelima, utang komisi. Nah, oleh karena itu, pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel mirip dengan pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Pengujian substantif yang secara spesifik berlaku terhadap berbagai saldo akun terkait dengan jasa personel. Yang pertama, ada pengujian substantif atas transaksi. Tujuan dari pengujian substantif atas transaksi adalah untuk menentukan apakah semua tujuan audit berkaitan dengan transaksi yang telah terpenuhi untuk setiap kelas transaksi.
Auditor juga melakukan pengujian ini untuk menentukan apakah transaksi belanja telah dicatat dengan benar, transaksi belanja telah dicatat pada periode laporan yang tepat, belanja telah diklasifikasikan dengan benar dalam neraca, dan apakah belanja telah diiktisarkan dan diposting dengan benar ke buku besar. Jika auditor merasa yakin bahwa transaksi-transaksi telah dicatat dan diposting dengan benar, auditor dapat meyakini bahwa jumlah dalam buku besar juga benar. Yang kedua, ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitis mencakup perbandingan-perbandingan dari jumlah yang dicatat dengan jumlah yang diharapkan, yang disusun oleh auditor. Nah, biasanya juga prosedur analitis mencakup perhitungan rasio-rasio oleh auditor untuk membandingkan dengan rasio tahun lalu dan data lain yang berhubungan. Dan yang ketiga, ada pengujian terinci atas saldo. Pengujian rincian saldo harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. Titik pengujian atas saldo akun juga sangat penting karena bukti-bukti biasanya diperoleh dari sumber independen dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Kesimpulannya yaitu, situs jasa personel terdiri dari dua sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama, sistem informasi akuntansi penggajian, dan yang kedua, sistem informasi akuntansi pengupahan. Lalu kemudian beberapa dokumen dalam sistem informasi akuntansi penggajian harus lengkap sesuai dokumen yang sudah dicantumkan. Setelah dokumen penggajian lengkap, kemudian masuk ke dalam catatan akuntansi. Kemudian ada aktivitas pengendalian yang diperlukan dalam fungsi siklus jasa personel, yaitu yang pertama, fungsi pencatatan waktu hadir yang harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua, otorisasi dari manajemen yang berwenang. Yang ketiga itu penggunaan formulir bernomor urut, tercetak, dan penggunaan dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pengecekan independen. Yang kelima itu rekonsiliasi. Yang keenam, penggunaan kartu penghasilan karyawan sebagai tanda penerimaan gaji dan upah oleh karyawan. Dan yang terakhir itu penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat. Lalu masuk ke dalam tahap pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel. Pengujian ini mirip dengan pengujian substantif terhadap saldo utang usaha. Pengujian substantif yang secara spesifik berlaku terhadap berbagai saldo akun terkait dengan jasa personel terletak pada yang pertama yaitu prosedur analitik, yang kedua perhitungan kembali utang gaji dan upah, dan yang terakhir itu verifikasi terhadap kompensasi bagi eksekutif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.